Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan mengumpulkan kita untuk kita boleh beribadah bersama, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, yang memelihara kita dengan kasih-Nya yang kekal. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semuanya menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dan anugerah dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini berambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini di dalam ibadah kita mau memperingati Hari Reformasi Gereja. Ketika Tuhan membangkitkan seorang Martin Luther untuk mengembalikan gereja kepada Injil, untuk mengembalikan gereja kepada iman yang sejati, untuk mengembalikan gereja kepada Kristus. Bahwa di dalam
hidup orang percaya, hanya Kristus saja. Itu sudah cukup. Hanya firman Tuhan saja. Itu sudah cukup. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah di dalam kita memperingati akan Hari Reformasi Gereja, kita diingatkan kembali untuk setia kepada firman Tuhan, untuk semakin setia kepada Kristus. Karena hari-hari ini banyak orang menyangkal Kristus. Hari-hari ini banyak orang yang tidak setia kepada Kristus. Tidak dekat dengan firman Tuhan. Bahkan hidup tanpa iman. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dihidupkan oleh iman dan hidup dengan iman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Injil, setia kepada Kristus. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 37 ayat 3 sampai 9 dan Korason akan memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 37 ayat 3 sampai 9. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Yahweh, dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Beristirahatlah di dalam Yahweh dan teguhkanlah dirimu karenanya. Jangan marah pada diri sendiri karena orang yang sukses hidupnya, maupun yang melakukan tipu daya. Menjauhlah dari amarah, dan berhentilah dari kegeramanmu, sebab hal itu dapat membawamu melakukan kejahatan. Sebab para pelaku kejahatan akan dilenyapkan, tetapi barang siapa yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi bumi. Haleluya, terpujilah Kristus. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 38, telah kutemukan dasar kuat. Biarpun dunia lenyap
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang begitu besar, kami boleh terima hari lepas hari, waktu demi waktu. Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau sangat memperdulikan kami. Dan semua rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang baik. Engkau sebagai Bapa yang baik, Engkau hanya memberikan yang baik, bahkan yang terbaik, bagi semua anak-anak-Mu. Dan kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami tahu Engkau terus setiap saat memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia Kristus, dan boleh lagi mengalami Tuhan, dan juga diberikan lagi waktu untuk merenungkan sabda-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Berfirmanlah karena kami sedia mendengar. Kiranya nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan di tengah-tengah kami dan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semua. Puji Tuhan untuk berkat-Nya ya yang boleh kita alami setiap saat. Pagi ini kita akan meneruskan topik kita dari Kisah Para Rasul ya, dan pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-19 ya, ayat 11 sampai 20 ya. Kita minggu lalu sudah membahas ayat 1 sampai 10, dan saat ini kita akan membahas ayat 11 sampai ke 20 yang diberi tema ketika Injil ya berhadapan dengan kegelapan. Ya, apa yang terjadi ketika Injil berhadapan dengan kegelapan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 12 ya, bagaimana kuasa Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa di-denial ya, disangkali ya, dan Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya ya, bukan hanya dulu tetapi sampai saat ini ya, sehingga
Terus kita melihat bagaimana orang-orang dibawa kepada Tuhan, ya, mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ayat 11 dan 12 di situ dikatakan Elohim mengerjakan mujizat yang luar biasa, ya, melalui Paulus. Sehingga sapu tangan penyeka kulitnya saja ketika dibawa kepada orang-orang yang sakit, maka semua penyakit meninggalkan mereka dan roh-roh jahat pun keluar dari mereka. Ya, kalau kita melihat ayat ini kok kelihatannya wah, luar biasa ya ini Paulus. Ya, sehingga sapu tangannya yang biasa dia pakai untuk menyeka kulit, ya, atau menghapus keringatnya, ya, ketika dibawa dan dikenakan kepada orang-orang yang sakit, ya, bahkan juga orang-orang yang diikat oleh roh jahat, ya, maka sakit penyakitnya pergi, ya, roh jahat pun keluar, ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ya, bahwa yang harus diberikan kredit di sini bukan Paulus, ya, tetapi Elohim sendiri, ya, tetapi Tuhan sendiri, ya, karena Dia yang mengerjakan hal itu, ya. Nah, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan sehingga ada mujizat-mujizat yang terjadi melampaui kebiasaan, ya. Itu sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang yang ada di Efesus, ya, pada waktu itu. Jadi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, ya, di mana sapu tangan itu yang dibawa Paulus itu mendatangkan kesembuhan, ya. Dan tanda-tanda ini menunjukkan kuasa Yesus itu hidup atas penyakit dan kejahatan, ya. Dan sampai hari ini kita menyaksikan, ya, terus begitu banyak kita mendengar kesaksian, ya, bagaimana orang-orang disembuhkan. Dan biasanya yang paling banyak disembuhkan itu adalah orang-orang yang di luar Kristus, ya, karena Tuhan mau menyatakan dirinya, ya, kepada mereka. Tuhan ingin, ya, mereka mengenal Dia dan mereka dapat diselamatkan, ya. Tetapi jangan lupa bahwa semua orang yang sudah disembuhkan itu, ya, pada satu waktu nanti juga mereka akan sakit lagi dan mati, ya, sama seperti kita, ya. Setiap kita ini, ya, itu satu waktu kita akan mengalami sakit, kita semakin tua dan kita akan mati, ya, kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Itu bukan berarti bahwa kuasa Tuhan itu berubah, enggak, ya. Kita mendoakan ada orang yang sakit, ya, ini kami berdoa, kita semua berdoa untuk Om Gabriel, ya, bertahun-tahun dia sakit, ya, punya masalah jantung, ya, dan hari Senin lalu Tuhan panggil dia, ya, kembali kepada Tuhan, ya, dengan wajah yang begitu damai, ya, dengan wajah begitu damai. Kenapa? Karena, ya, setiap orang pada waktunya, ya, pada waktu Tuhan, ya, mereka akan mengalami kematian. Semua kita pasti akan mengalami kematian, ya. Tetapi sekali lagi bahwa bagi orang yang di dalam Kristus, kematian itu adalah pintu berkat, ya, pintu berkat yang sejati. Kenapa? Karena itulah saat, ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, ya. Jadi Om Gabriel dia sudah menang, ya kan, ya. Kami melihat bagaimana mahasiswa itu pada menangis, ya kan, ya. Mereka sangat kehilangan sekali, ya. Dan kami mendengar dari itu kesaksian para mahasiswa, ya, dia dosen yang sangat baik, ya, sangat membantu mahasiswa, ya, tidak pernah mempersulit mahasiswa, ya, sehingga mungkin 1000 saya kira lebih itu kali, ya, banyak sekali, ya, itu yang hadir bahkan setiap hari, ya, ini datang ke rumah di sini, lalu kemudian di kampus dan di kuburan, dan bahkan pihak rektorat meliburkan selama 1 minggu, bayangkan, ya, 1 minggu, ya, itu perkuliahan diliburkan dan mereka tetap harus mengisi absen, tapi diwajibkan untuk mereka itu melayat, ya, dan bahkan juga harus pergi ke kuburan tiap hari itu pasang lilin, ya, luar biasa, saudara,
ya bagaimana Tuhan bekerja. Ya, nah kita kembali kepada teks kita ini. Ya, Tuhan yang melakukan mujizat, ya, bukan Paulus. Ya, dan Tuhan menyatakan kuasanya bahwa bahwa kuasanya itu menang atas penyakit dan kejahatan. Tapi sekali lagi jangan lupa, ya, bahwa orang-orang yang sudah disembuhkan ini, ya, pada waktunya, ya, mereka akan sakit lagi, mereka akan menjadi lemah lagi, dan juga mereka akan mati, ya. Tetapi mereka sudah mati di dalam Kristus, ya, karena sudah mengenal Kristus, ya, sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, Tuhan masih bertindak dengan penuh kuasa hingga saat ini, ya, dengan metode yang mungkin berbeda. Ya, ada cara-cara mendoakan orang-orang sakit yang mungkin berbeda. Ya, tetapi ingat bahwa otoritasnya atas penyakit, juga atas dosa dan setan itu tetap sama. Ya, dan bahwa mujizat itu, sekali lagi, ya, tujuannya adalah mengarahkan orang kepada pesan Injil. Ya, pesan Injil itu apa? Ya, itu pribadi Kristus, karya Kristus. Ya, itulah pesan Injil. Orang harus datang kepada Tuhan Yesus, harus menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya mereka dapat diselamatkan. Ya, supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan, ya, memberikan atau menyatakan mujizatnya mengarahkan orang kepada pesan Injil, kepada pribadi Kristus. Ya, Tuhan Yesuslah sebagai sentral, ya, dari semua mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ya, bukan kepada pembawa pesannya, bukan kepada Paulus. Ya, jadi kita tidak boleh mengagungkan hamba Tuhan manapun atau mengeluh-elukan hamba Tuhan manapun. Ya, walaupun misalnya kita lihat orang itu, ya, begitu banyak Tuhan pakai, ya, menyembuhkan orang sakit. Ya, sekarang kalau Anda mungkin mengikuti di media sosial, ya, ada seorang pendeta yang Tuhan pakai luar biasa. Ya, banyak sekali melakukan kesembuhan, bukan hanya orang-orang itu Kristen, tapi banyak sekali dia menyembuhkan itu orang-orang Muslim juga. Ya, orang-orang Muslim banyak yang sakit di bawah dan itu mengalami kesembuhan, ya. Namanya pendeta Risuli Lubis. Ya, Anda bisa lihat di medsos kita banyak muncul itu pendeta Risuli Lubis, tumpang tangan. Ya, orang-orang Muslim itu banyak yang disembuhkan, mungkin juga dari agama-agama non-Kristen lainnya. Ya. Nah, tetapi sekali lagi ingat bahwa mujizat itu harus mengarahkan orang kepada pesan Injil, ya, kepada Kristus, bukan kepada pembawa pesannya. Kita tidak boleh memandang atau melihat seorang pun, ya, hamba Tuhan itu sebagai orang yang kita anggap memiliki kuasa. Ya. Nah, sekarang apa aplikasinya untuk kita? Ya, pertanyaannya, apakah kita memuliakan Tuhan, ya, atas apa yang Dia lakukan melalui kita? Ya, jadi bukan hanya soal mendoakan orang sakit dan disembuhkan. Ingat, ya, pelayanan itu bukan hanya itu pelayanan yang sifatnya mendoakan orang sakit disembuhkan, atau menyampaikan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu sangat memberkati orang-orang. Ya, tetapi semua kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita ini adalah pelayan Tuhan. Ya, Anda yang bekerja buka toko, Anda yang bekerja di bank, Anda sebagai dokter, ya, Anda sebagai dosen, ya, Anda sebagai mahasiswa misalnya, ya, atau apapun profesi kita. Ya, apakah yang kita lakukan itu sudah memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, nah, Tuhan mau supaya semua yang kita lakukan itu memuliakan Dia. Ya, Tuhan mau supaya orang lain boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Ya, itu Rasul Paulus, dia menulis, dia mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Ya, sehingga kita mesti, ya, menjalani kehidupan kita dengan baik, ya, dengan benar, sesuai dengan, ya, itu karakter Kristus, yang mengasihi, yang sopan, ya, yang lemah lembut, yang rendah hati, ya, yang menyatakan kebaikan.
Ya, supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus bisa dimuliakan melalui kehidupan kita, ya, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Ya, dan juga ini pertanyaan yang berikutnya, apakah kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja dengan penuh kuasa di tengah-tengah generasi kita? Oh, saya sangat percaya itu. Ya, hari-hari ini saudara, banyak orang bingung. Cari kerjaan susah. Ya kan? Pengangguran luar biasa. Ya, prediksi-prediksi, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Daud Tony itu. Ya, pendeta Daud Tony, dia meramalkan 2026 itu krisis besar katanya. Dan banyak yang memprediksi seperti itu. Sampai 2027 dia bilang, 2 tahun. Ya, dan kita melihat itu tanda-tandanya. Ya, nah tetapi apakah kita gentar menghadapi tahun depan? Apakah kita gentar menghadapi tahun 2027? Ya, tidak, kita tidak takut. Ya, kenapa? Karena kita percaya ya bahwa Tuhan masih bekerja dengan penuh kuasa di tengah-tengah generasi kita. Ya, tetapi kita juga tidak boleh kemudian menjalani kehidupan yang serampangan. Ya, kita harus juga ya berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat. Ya, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ya, supaya kita tidak boros. Ya. Tapi yang paling utama adalah supaya kita percaya penuh ya kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Ya, Tuhan masih terus menyatakan kuasa-Nya. Ya, sampai hari ini ya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu tetap sama, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kemudian kita lihat ayat 13 sampai 16. Ya, yang intinya dia berbicara bahwa manusia yang meniru ya atau tiruan manusia itu hampa, kosong. Ya, tidak ada isinya dan tidak memiliki kuasa. Ya, jadi dari berbicara mengenai bagaimana Tuhan memakai Paulus ya sehingga bahkan sapu tangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Lalu sekarang kita melihat ya dia berbicara mengenai anak laki-laki Skewa ya yang berjumlah 7 orang. Ya, dikatakan ayat 13. Ada beberapa orang dari mereka yang suka berjalan berkeliling, yaitu para pengusir roh jahat dari bangsa Yahudi. Ya, para pengusir roh jahat. Ya, mereka ini paranormal atau dukun untuk mengusir setan. Ya, ingat ya, Efesus itu adalah kota pusat penyembahan berhala. Dan ada kuil yang sangat megah di Efesus yang didedikasikan kepada Dewi Artemis. Dan ada ratusan, mungkin ribuan dewa-dewa lain ya. Ini mereka adalah bangsa penyembah berhala, orang Yunani ini. Ya, tapi juga ada komunitas orang Yahudi di situ. Ya, nah sehingga oleh karena mereka ini penyembah berhala ya pasti ya mereka itu sebagian besar diikat oleh roh kegelapan. Ya, dan orang-orang atau orang mengalami kerasukan setan itu pasti sangat-sangat umum ya, terlihat di tengah-tengah masyarakat. Ya, contohnya Anda pergi aja ke Bali. Ya, orang dalam kondisi kerasukan itu banyak banget. Kita bisa temukan di Bali. Ya, karena mereka menyembah berhala. Nah, jadi di Efesus juga demikian. Ya, dikatakan ada beberapa orang dari mereka yang suka berjalan berkeliling, yaitu para pengusir roh jahat dari bangsa Yahudi. Mereka berusaha memakai nama Tuhan Yesus. Jadi karena mereka mendengar ya, bagaimana Paulus dia mendoakan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, lalu kemudian orang-orang itu disembuhkan, bahkan sapu tangannya sendiri ya bisa menyembuhkan orang. Jadi mereka berusaha memakai nama Tuhan Yesus atas orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat dengan mengatakan, ya, kami minta kamu keluar demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, mereka berdoa dalam nama Yesus, ya, tetapi Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukan Yesus yang mereka imani. Bukan Yesus yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka.
Bukan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, tetapi Yesus yang diimani oleh Paulus, Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, dikatakan yang melakukan hal itu adalah ketujuh anak laki-laki Skewa, ya, seorang imam kepala Yahudi. 7 anak laki-laki Skewa. Skewa itu siapa? Seorang imam kepala Yahudi, seorang pemimpin agama Yahudi di Efesus pada waktu itu. Ayat 15, dan roh jahat itu berkata, aku mengenal Yesus, dan aku pun mengetahui Paulus, tetapi kamu, siapakah kamu? Ya, jadi setan itu kenal dengan Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Ya, ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru dikatakan, ya, setan itu, ya, dia mengenal Kristus dan dia gemetar. Ya, setan itu tahu, dia kenal siapa Yesus. Ya, Anda masih ingat nggak itu kisah Tuhan Yesus, ya, ketika dia di Gerasa ada orang yang dirasuk oleh roh jahat yang menyebut nama Legion, ya, karena roh jahatnya banyak. Ketika Yesus datang, kemudian mereka berteriak, mereka berseru, mereka bilang, Yesus anak Daud, apakah engkau datang untuk menganiaya kami? Ya, jadi setan itu takut dengan nama Yesus. Ya, makanya lucu ya kalau kita mengaku bahwa kita sudah di dalam Kristus, di dalam Yesus, dan kita masih hidup dalam ketakutan. Ya, seharusnya tidak boleh seperti itu, ya, karena pengenalan akan Yesus seharusnya itu melenyapkan segala ketakutan dan justru memberikan iman kepada kita. Ya, jadi roh jahat itu bilang begini, aku mengenal Yesus, aku pun tahu siapa Paulus. Ya, setan itu juga tahu siapa hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ya. Nah, tetapi setan bilang, kamu siapa kamu? Ya, otoritas apa kamu bisa mengusir saya? Kamu itu bukan apa-apa. Ya, jadi orang yang di luar Kristus, mereka pasti ada di dalam kekuasaan si jahat. Ya, semua orang di luar Kristus berarti dia ada di dalam, ya, itu pengaruh si setan. Ya, pengaruh iblis. Ya, ayat 16. Kemudian orang yang dirasuk roh jahat itu melompat dan menerkam mereka serta mengalahkan mereka sehingga dengan telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Anda bayangkan nih. Ya, orang yang dirasuk, dia melompat, menerkam, mengalahkan mereka. Bayangkan. 7 orang loh itu, anak laki-laki loh. Tidak kuat menghadapi si jahat. Ya, memang setan itu kan dia bisa kuat banget, ya. Ya, itu cerita dari dosen kami itu. Ya, di Sangir, katanya Sangir itu juga terkenal itu pusat roh jahat. Ya, itu satu kali ada kapal TNI Angkatan Laut katanya itu karam. Ya, jadi nyangkut itu di ini. Ya, itu di batu karang sehingga tidak bisa bergerak. Sudah coba ditarik, nggak bisa. Kemudian dipanggillah seorang dukun. Lalu dukun itu dia cuma pakai, saya lupa itu benang atau pakai apa? Atau pakai tali begitu. Ya, itu dia tarik, itu lepas itu. Ya, itu kapal yang karam itu bisa cuma dengan seutas tali itu ditarik dan dia bisa lepas dan bisa terbebas dari karamnya. Ya, nah itu artinya apa? Ada roh jahat yang memang bekerja. Ya, roh jahat itu bekerja, dan itu juga kan gambaran yang orang yang dirasuk di Gerasa itu kan, tidak ada yang berani mendekatinya. Ya, bahkan rantai itu bisa dia putuskan. Ya, jadi roh jahat juga bisa lakukan mujizat. Ya, karena itu kan mereka adalah malaikat-malaikat kegelapan, ya, malaikat-malaikat yang memberontak, ya, kepada Tuhan. Sehingga mereka dibuang dari surga. Ya, kemudian orang yang dirasuk roh jahat itu melompat dan menerkam mereka, kemudian apa? Mengalahkan mereka
Sehingga dengan telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Ya, betapa memalukan sekali. Ya, mereka mengalami yang seperti itu. Ya. Nah, 7 putra Skewa itu merupakan atau menggambarkan apa? Itu menggambarkan ya orang yang beragama tetapi mereka tidak memiliki relasi pribadi. Ya, mereka mungkin tahu tentang Tuhan, ya tahu tentang kekristenan, mendengar tentang nama Yesus, ya kan, menyebut nama Yesus, tetapi mereka belum tinggal di dalam Kristus. Ya, jadi hati-hati ya, kita jangan seperti itu. Ya, ada orang yang tinggal dalam gereja tapi belum tinggal dalam Kristus. Makanya masuk gereja mukanya suram, keluar gereja mukanya seram. Masalahnya nggak selesai. Karena mereka tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya, tetapi kalau orang tinggal di dalam Kristus, dia pasti ada dalam gereja. Ya, dan bagi Tuhan itu yang paling utama itu adalah relasi. Kita memiliki relasi. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita doa, ya, memanggil Tuhan sebagai Bapa, ya kan? Bapa kami yang di surga. Bapa kami, hubungan yang sangat dekat. Ya, semua kita punya bapak. Ya, ini semua kita punya ayah. Ya. Dan kita sebagai anak, kita berelasi dengan ayah kita, bukan? Nah, jadi seperti itu juga. Dan seorang ayah, ya dia tidak bisa, ya walaupun katakanlah dia misalnya dia marah, kemudian dia mengusir anaknya, ya kan, tidak memberikan warisannya kepada anaknya, ya, tetapi seorang ayah tidak bisa membatalkan anaknya itu menjadi anaknya, ya, itu tidak bisa dengan cara apapun, nggak bisa, ya, kecuali dia kembali ke masa lalu, kemudian, ya, dia tidak berhubungan dengan mama kita, ya, sehingga kemudian kita tidak lahir, ya, tapi itu kan nggak mungkin kan, ya, itu tidak mungkin dia lakukan begitu, ya. Jadi seorang ayah itu dia tidak bisa membatalkan, ya, itu relasi dengan anaknya, ya. Nah, Tuhan kita itu digambarkan sebagai Bapa yang baik, ya, dan dia senang berelasi dengan kita, ya, kita ini adalah anak-anaknya. Nah, kita lihat di sini. Ya, mereka mencoba menggunakan nama Yesus ya sebagai mantra. Kami menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan Paulus. Kami menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan Paulus. Yang diberitakan Paulus. Bukan yang mereka imani, bukan yang mereka kenal secara pribadi. Nah, saudara, inilah gambaran agama tanpa relasi pribadi. Ya, di dalam dunia ini ada banyak agama. Ya, dan semua agama-agama itu mengajarkan, ya kan, hampir semua, ya, itu katakanlah, itu hampir semua mengajarkan kebaikan, melakukan yang baik, juga mengajarkan bagaimana, ya, itu cara sampai ke surga. Tetapi pemimpin agama atau pendirinya, mereka tidak pernah ke surga. Itu sangat berbeda sekali dengan kekristenan. Karena di dalam kekristenan, ya, Tuhan Yesus yang dari surga, dia sudah datang ke dalam dunia. Makanya di dalam Yohanes 14, dia mengatakan, ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu, percaya kepada Elohim, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jikalau tidak, aku akan mengatakannya kepadamu. Karena aku pergi ke situ, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengatakan seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan, aku berasal dari surga, kamu berasal dari dunia. Ya, sehingga jaminannya itu jaminan yang pasti. Ya, agama-agama dunia itu mengajarkan, ya, itu bagaimana cara berelasi dengan Tuhan, tetapi itu pendiri agamanya sendiri tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak ada.
ya pemimpin agama yang mengenal Tuhan secara pribadi, dalam pengertian mereka ya itu sungguh-sungguh pernah berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya, tetapi kekristenan Tuhan sudah datang di dalam Kristus. Nah, kita lihat di sini, mereka menyumpahi, dikatakan, menyumpahi roh jahat demi Yesus yang diberitakan Paulus. Ya, apa tanggapan iblis? Yesus aku kenal dan Paulus aku kenal, tetapi siapakah kamu? Kamu ini siapa? Ya, mereka bukan siapa-siapa. Ya, iblis tidak takut kepada ketujuh anak-anak Skewa. Ya, mengapa? Karena iman mereka itu bukan iman yang bersifat pribadi, tetapi itu hanyalah iman pinjaman, nebeng doang. Ya, kita tidak bisa nebeng iman, ya. Kita tidak bisa nebeng atau numpang iman, ya, itu kepada orang tua kita atau kepada misalnya saudara kita atau kepada tetangga kita, nggak bisa. Ya, iman itu harus sesuatu yang bersifat pribadi. Ya, apakah Anda hidup dalam otoritas Kristus atau hanya berbicara tentang Dia? Ya, itu bahaya sekali, saudara. Orang kalau hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, sehingga mereka tidak memiliki jaminan. Ya, sekarang kita lihat ayat 17 sampai 19. Ya, bahwa kebangunan rohani yang sejati itu akan merubah kehidupan. Ya, apa yang terjadi ketika iblis, ya, justru bukannya Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, ya, karena memang orang-orang yang berusaha mengusir setan itu mereka tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya secara pribadi dan tidak memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Ya. Lalu kemudian mereka diserang, diterkam, ditelanjangi, bahkan sampai luka-luka. Nah, apa yang kemudian itu terjadi setelah itu, ayat 17 sampai 19 dikatakan, hal itu tersiar ke semua orang Yahudi maupun orang Yunani yang tinggal di Efesus, sehingga mereka semua ketakutan dan nama Tuhan Yesus semakin diagungkan. Ya, orang-orang yang melihat, mendengar, mungkin keluarga dari orang yang dirasuk, dia cerita, mereka bilang, iblis bilang, roh jahat itu bilang, aku kenal Yesus, aku kenal dengan Paulus, tapi kamu siapa? Ya, sehingga mereka semua ketakutan, dikatakan nama Tuhan Yesus semakin diagungkan. Banyak dari antara mereka yang menjadi percaya datang untuk mengakui dan menceritakan perbuatan-perbuatan mereka pada masa lalu. Ya, jadi sekali lagi ingat, ketika Tuhan menyatakan dirinya, baik dalam pengertian yang positif, Paulus, kemudian itu sapu tangannya itu menyembuhkan orang, maupun Tuhan menyatakan diri dalam pengertian yang negatif, di mana ada orang yang coba mencatut nama Tuhan Yesus, ya, dan itu tidak berhasil. Ya, kita tidak bisa mencatut nama Tuhan. Ya, sehingga kemudian dikatakan banyak dari antara mereka yang menjadi percaya. Ayat 19, dari antara mereka banyak juga yang pernah melakukan praktek sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, kemudian membakarnya di hadapan semua orang. Harganya ditaksir kira-kira 50.000 uang perak. Waduh. Ya, jadi buku-buku sihir itu buku-buku yang mahal itu. Ya kan? Banyak orang yang itu mencarinya dan juga membelinya dengan harga yang tinggi. Dan itu dibakar. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ini gak ada gunanya. Ya, ini gak ada gunanya. Tidak bisa dipakai untuk mengusir setan. Ya, tetapi nama Yesus itulah yang bisa benar-benar, ya, kalau kita itu percaya, itu yang bisa mengusir setan. Ya, jadi kitab-kitab dari orang-orang yang melakukan praktek sihir, ya kan,
Kalau sekarang kan ada banyak itu kan, ada horoskop ya, entah kitab-kitab apalah ya, orang bisa belajar belajar apa ilmu gelap ya, katakanlah begitu ya, maupun ilmu putih biasanya dipakai untuk menyembuhkan, tetapi kita tahu bahwa ada kuasa kegelapan juga ya yang bekerja di situ ya, dikatakan itu dibakar ya di hadapan orang-orang ya. Orang-orang melihat kuasa Yesus dan menjunjung tinggi namanya ya, jadi ada takut akan Tuhan yang kemudian tersebar, dan kebangunan rohani dimulai ketika orang menyadari kekudusan dan otoritas Elohim. Ya, ini penting saudara. Ya, kebangunan rohani itu akan mulai ketika orang menyadari Tuhan itu Tuhan yang kudus. Tuhan itu memiliki otoritas. Ya, dan orang tidak boleh bermain-main dengan dosa. Ya, juga pertobatan itu menghasilkan perubahan yang nyata. Banyak orang yang mempraktekkan ilmu sihir mengaku dan membakar kitab-kitab gaib mereka di depan umum. Ya, artinya apa? Ketika mereka bertobat, ya, pertobatan sejati itu membutuhkan pengorbanan. Mereka harus siap untuk dikuduskan atau menguduskan dirinya dengan melepaskan diri dari keterikatan akan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, mereka harus memutuskan ikatan dengan dosa dan kegelapan. Nah, apa aplikasi untuk kita? Ya, pertanyaannya saudara, kitab-kitab atau kebiasaan apa? Ya, dosa apa? Ya, perilaku apa yang harus kita bakar dalam hidup kita sendiri? Ya. Ini kita bukan penyembah berhala. Ya, tetapi apakah ada kebiasaan atau perilaku yang tidak kudus yang masih kita simpan? Misalnya apa? Ya, kita masih jadi orang yang pendendam misalnya. Ya, masih ingat-ingat kesalahan orang lain. Ya, atau misalnya apa? Kita belum ya, itu menunjukkan kemurahan. Kita masih jadi orang yang pelit, yang kikir. Ya, kebiasaan apa lagi? Kita misalnya masih menjadi orang yang ya itu punya kebiasaan menyalahkan orang lain. Ada roh penuduh dalam diri kita. Ya, bukannya kita belajar untuk berempati ya dengan ya kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, ini pertanyaannya, kitab-kitab atau kebiasaan apa yang harus kita bakar di dalam hidup kita sendiri? Ya, dan kita mesti ingat bahwa pertobatan sejati tidak hanya ya menuntut kita harus berkorban ya, meninggalkan hal-hal yang jahat. Ya, ingat bahwa pertobatan sejati akan menuntun kepada transformasi yang sejati. Ya, Tuhan ingin mentransformasi kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-20 di sini. Ya, sekali lagi ya diingatkan bahwa firman Tuhan, firman Elohim itu berkuasa. Dikatakan dengan penuh kuasa. Firman Tuhan terus semakin bertumbuh dan semakin kuat. Nah, itu yang penting. Ya, firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa merubah kehidupan manusia. Firman Tuhan yang bisa untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Ya, dengan penuh kuasa firman Tuhan terus semakin bertumbuh dan semakin kuat. Apa hasil dari pekerjaan Tuhan? Firman Tuhan makin tersebar dan makin berkuasa. Ya, kuasa Tuhan ya. Ingat, bukan usaha manusia yang memajukan Injil, ya, tetapi kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu selalu sejalan dengan apa? Dengan firman-Nya. Ya, makanya dimanapun firman Tuhan diberitakan, itulah sebabnya mengapa kita harus selalu ya merenungkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Mazmur 19. Ya, di situ kita bisa melihat bagaimana si pemazmur dia begitu mengagungkan firman Tuhan. Ya, dia mengatakan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Firman Tuhan membuat mata bercahaya. Firman Tuhan memberikan kebijaksanaan. Ya, banyak orang menjalani kehidupan dan
mereka mengalami kegagalan dan kejatuhan-kejatuhan. Kenapa? Karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan makin tersebar dan makin berkuasa. Kuasa Tuhan, ya, bukan usaha manusia yang memajukan Injil. Ya. Juga kita bisa melihat bagaimana ada kemenangan kebenaran atas tipu daya. Kegelapan tidak dapat menahan terang Kristus. Ya, orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, orang-orang yang mempraktikkan sihir dan sebagainya. Ya, mereka tidak dapat menahan terang Kristus. Terang Kristus pasti menang. Ya, cahaya itu pasti menang. Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, hanya terang Kristus yang bisa melenyapkan kegelapan. Ya, kerajaan Tuhan selalu bergerak maju ketika orang percaya berjalan dalam ketaatan dan kekudusan. Ya, kerajaan Tuhan akan semakin berkembang. Ya, apa aplikasi untuk kita? Pertanyaannya, apakah kita mempercayai firman Tuhan untuk mengubah kota kita seperti yang terjadi di Efesus? Ya, ini firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman Tuhan supaya orang mendengar. Ya, Anda bisa memberitakan firman Tuhan di medsos Anda mengutip bagian firman Tuhan dengan mungkin sedikit penjelasannya, ya, sehingga teman-teman Anda yang ada di medsos, di Facebook, Instagram, mereka ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya. Ya, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Ya, pertanyaannya, apakah kita menjadi alat yang melaluinya firman Tuhan dapat berkuasa dengan dahsyat? Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengagungkan firman Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, ya, kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Ya, Paulus dengan sapu tangannya yang sakti. Ya, tapi bukan sapu tangan itu. Ya, Tuhan bisa pakai cara apapun. Ya, bisa melalui sapu tangan, bisa melalui tumpang tangan. Kita hanya bisa Tuhan bisa melakukan mujizatnya waktu kita berdoa dari jarak jauh. Ya, yang jelas kuasa Tuhan itu nyata. Dia masih terus bekerja sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, manusia yang coba meniru, kalau orang tidak berada di dalam Kristus, pasti akan mengalami kegagalan. Ya, peniruan manusia itu pasti akan gagal. Ya, itulah sebabnya mengapa kita semua harus tinggal di dalam Kristus. Pertobatan sejati membawa transformasi. Ya, pertobatan sejati akan merubahkan kehidupan kita. Ya, merubah cara berpikir kita, merubah perilaku kita. Ya, dan ingat bahwa Tuhan pasti selalu menang. Ya, apa tantangannya untuk kita? Marilah kita mencari hubungan yang otentik, ya, dengan Kristus, bukan meniru. Ya, iman kita itu tidak boleh iman pinjaman. Ya, makanya tidak boleh jadi orang Kristen KTP. Kita harus menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru. Ya, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian kita juga, Tuhan mau kita bertobat dari dosa-dosa yang tersembunyi dan membakar apa yang masih mengikat kita. Ya, orang-orang di Efesus ketika mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, ketika orang yang coba mencatut nama Yesus gagal mengusir setan, bahkan mereka kemudian dikalahkan, ditunggang balikan sampai luka-luka, telanjang. Orang-orang melihat kuasa Yesus tidak main-main, sehingga mereka bertobat. Ya kan? Dan buku-buku yang mahal sampai 50.000 keping perak. Wah, itu jumlah yang luar biasa. Itu berarti banyak sekali ya orang-orang yang mempraktikkan sihir di Efesus yang bertobat pada waktu itu. Ya, dan pertobatan itu menuntut pengorbanan. Mereka bakar. Ya, nah saudara, apa yang harus dan masih harus kita itu lepaskan, tinggalkan, yang mengganggu hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Mungkin itu kepahitan. Kita masih dendam sama orang.
Ya, kita masih marah sama orang, lepaskan pengampunan. Ya, jangan simpan kesalahan orang lain. Ya, apapun itu, ya, yang masih menghalangi kita untuk ya bisa menjadi orang Kristen yang menang, kita harus lepaskan. Dan yang terakhir, marilah kita mewartakan dan menghidupi Injil dengan berani hingga Injil menang di komunitas kita. Mari kita beritakan Injil. Ya, kiranya ini menjadi tekad kita. Ya, kita mau menceritakan firman Tuhan. Jadi waktu kita berbicara sekalipun, yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan bisa ada di dalam benak kita, di dalam pemikiran kita, di dalam percakapan kita, kalau kita sendiri tidak pernah membacanya? Ya, bacalah dan renungkan firman Tuhan dan terapkan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa sambil kita merespon firman Tuhan, dan juga kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, Anda bisa siapkan roti dan anggur di tempat masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Ada banyak metode, tetapi ada satu Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan bisa lakukan mujizat melalui cara apapun, bahkan sapu tangan sekalipun, yang Tuhan urapi. Ada nama Kristus di situ, ada kuasa Tuhan di situ bisa menyembuhkan orang lain. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan juga Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kami diingatkan nama Tuhan tidak boleh dicatut. Tuhan Yesus, Engkau tidak suka dan Engkau tidak mungkin nama-Mu dicatut. Engkau mau semua orang harus memiliki hubungan pribadi dengan-Mu dan menghormati-Mu, menerimamu, menghormati-Mu, dan mengikuti-Mu sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan tidak setengah-setengah, tapi kami ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengenal Engkau dengan sepenuhnya. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau materaikan di dalam hati kami masing-masing. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu yang Kau serahkan kepada kami. Roti hidup, roti yang turun dari surga. 40 tahun umat Israel berjalan di padang gurun. Engkau beri mereka makan dengan mana, roti dari surga. Namun mereka semua mati. Namun 2000 tahun lalu Engkau sudah datang dan Engkau mengatakan, Engkaulah roti hidup itu. Tuhan Yesus, Engkau berkata, Akulah roti hidup. Kami harus memakan roti hidup supaya kami bisa tetap hidup sampai selama-lamanya. Tapi juga Engkau mencurahkan darah-Mu sebagai darah domba Elohim yang disembelih untuk dikorbankan untuk semua dosa-dosa kami. Sehingga masalah dosa, masalah maut sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib, yang memberikan jalan kepada kami untuk menerima hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk meja perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil roti di tangan kanan kita sambil kita mengingat Tuhan Yesus malam sebelum Dia ditangkap dan keesokannya Dia disalibkan
Dia mengambil roti, ya, dalam perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan untuk kita. Oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian Tuhan Yesus, dia mengambil anggur dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu, untuk pengampunan dosa, untuk keselamatanmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Kita memberikan penghormatan sambil kita mengingat Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Dia sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Mari kita mengangkat anggur dan kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta bisa menutup dalam doa sambil menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami terima. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyimpan banyak kebaikan untuk kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami memuji-Mu dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai. Bapa selalu memperhatikan kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Engkau terus berperkara di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dan memuji Tuhan untuk setiap doa-doa yang Tuhan sudah jawab, untuk setiap berkat, untuk setiap penguatan, untuk setiap mujizat yang Tuhan laksanakan, yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kami juga mau mengucap syukur untuk setiap air mata, untuk setiap keluh kesah, setiap pertanyaan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Karena semua itu tidak pernah lalu dari tahta-Mu Tuhan, dari perhatian Tuhan. Karena Engkau menampung air mata kami di dalam kirbat-Mu. Engkau mendengarkan dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, baik Bapak Presiden sampai dengan pemerintah di daerah. Semua aparat penegak hukum, semua wakil rakyat, supaya boleh sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai
perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk semua, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, di hari peringatan reformasi gereja ini, boleh semakin setia kepada firman Tuhan, boleh semakin setia kepada Injil, semakin mengasihi Kristus, semakin kembali kepada Alkitab sebagai kebenaran, semakin menjunjung tinggi dan menghormati Alkitab sebagai firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan boleh terus memberkati setiap kami, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang paling muda sampai kepada para orang tua kami. Tuhan kiranya memberkati. Di dalam setiap pergumulan kehidupan, hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk menuntun dan menolong kami, menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, memulihkan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga, juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kepunyaan-Mu lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku
kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut diikat dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi ini, kiranya menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu, dan kami semua tetap setia kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yang ada di depan. Maka sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.